Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, untuk tutorial pada hari ini kita akan mempelajari tentang basic classification atau dasar-dasar dari klasifikasi data, dan juga kita akan belajar satu metode atau satu algoritma untuk mengklasifikasikan data. Jadi pada klasifikasi nanti kita akan membahas ada dua subbab bahasan, yaitu basic classification dan juga naive Bayes classification. Sebelum kita mencoba untuk memahami lebih jauh terkait dengan klasifikasi, kita akan pahami dulu apa itu klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang nanti digunakan untuk menggambarkan atau membedakan dari kelas data atau konsep, ya, dengan tujuannya untuk menggunakan model untuk memprediksi kelas objek atau label kelasnya belum diketahui atau tidak diketahui. Sebagai gambaran, saya akan coba berikan sebuah analogi, sebuah gambaran data. Misalkan, kalau kita berbicara sebuah data perusahaan ya, kita misalkan kita butuh sebuah data nasabah. Nasabah itu dikategorikan menjadi dua. Misalkan nasabah itu ada yang loyal, ada yang non-loyal. Dua klasifikasi yang kita bisa lakukan. Nah, misalkan sebuah bank itu memiliki data nasabah sebanyak 2.500. Nah, ini adalah data yang sudah ada kelasnya. Nasabah yang ini loyal, nasabah yang ini non-loyal. Nah, ketika ada sebuah data baru, data nasabah baru nih, misalkan. Data nasabah baru, ini kira-kira dia masuk ke kelas yang mana nasabah baru ini? Apakah dia kelasnya loyal atau dia kelas non-loyal? Nah, disinilah nanti tugas dari metode atau algoritma untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan dia masuk ke kategori yang loyal atau kategori non-loyal. Berdasarkan apa? Berdasarkan data training yang dimiliki. Berdasarkan data labeling yang sudah ada. Berdasarkan data terdahulu yang sudah ada kelasnya. Ketika data sudah ada kelasnya, data lama, maka data baru ini akan belajar. Oh, kalau kategorinya seperti ini, dia masuk kategori loyal. Kalau yang seperti ini, dia non-loyal. Disitulah pembelajaran yang akan dilakukan pada metode klasifikasi. Dia akan mengelompokkan berdasarkan data terdahulunya, berdasarkan data trainingnya. Seperti itu. Jadi, sekali lagi klasifikasi nanti akan menemukan model atau bisa menemukan label kelas yang tidak diketahui, atau bisa intinya memprediksi kelas objek yang label kelasnya tidak atau belum diketahui. Itulah tujuan atau proses dari sebuah klasifikasi. Nah, misalkan kalau kita berbicara klasifikasi lebih jauh, kalau kita ada sebuah data seperti ini, kalau ada sebuah data ya, nah, data ada subjek, age, gender, dan sebagainya. Nah, dalam kategori klasifikasi itu ada variabel kategori sasaran seperti misalkan golongan pendapatan ya. Misalkan dapat dibagi menjadi 3 kelas, tinggi, penghasilan menengah, dan juga rendah. Jadi bisa di dalam income ini adalah sebuah kelasnya high, middle, dan juga low. Seperti itu. Ini sebuah kelas, artinya sebuah label dari sebuah data tersebut. Jadi data mining itu akan memeriksa satu set besar record. Setiap record isinya informasi tentang variabel target dan juga satu set variabel input atau prediktor. Nah, proses dari klasifikasi ini sendiri merupakan pembelajaran
fungsi tujuan yang untuk memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang dapat didefinisikan sebelumnya. Artinya ketika ada sebuah inputan, dia akan dilakukan klasifikasi, lalu menghasilkan sebuah output berupa kelas label. Kebanyakan seperti itu. Jadi, ketika tadi misalkan dia nasabah yang loyal atau non-loyal, ketika dia sudah diklasifikasi atau classification, maka dia akan mendapatkan sebuah output, sebuah kelas label. Apakah dia masuk loyal atau nasabah yang non-loyal. Berdasarkan data yang sudah dimiliki sebelumnya. Sebagai sebuah data training atau data pembelajaran. Lalu pemodelan dari klasifikasi itu ada dua. Yang pertama adalah secara deskriptif, artinya sebagai sebuah alat penjelasan yang dapat digunakan untuk membedakan dari objek-objek yang ada di dalam kelasnya. Atau sebagai pemodelan prediktif, dia memprediksi kelas label atau label kelas yang tidak diketahui pada objek atau record. Itu adalah dua pemodelan dari klasifikasi. Lalu, training set dalam klasifikasi itu adalah sebuah proses pembelajaran secara terbimbing atau supervised learning. Jadi ada dua pembelajaran yang bisa dilakukan, yaitu unsupervised learning atau tidak terbimbing, dan supervised learning atau dia secara terbimbing. Klasifikasi di sini merupakan proses pembelajaran yang terbimbing, artinya dia adalah supervised learning. Jadi, untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan training set sebagai sebuah data pembelajaran. Kuncinya ada di dalam sebuah data training. Ini yang digunakan sebagai sebuah acuan untuk menentukan labelnya. Jadi tidak asal dia menemukan kelasnya itu tidak berdasarkan kira-kira ini, tapi dia belajar dari data training, belajar dari data terdahulu untuk menentukan kelasnya apa. Jadi setiap sampel dari data training itu memiliki atribut dan juga kelas label. Kemudian tahapan dari klasifikasi itu ada learning atau training. Jadi dia pembelajaran menggunakan data training untuk naive Bayes ya misalkan, nilai probabilitasnya itu dihitung dalam prosesnya. Kemudian ada testing, menguji model menggunakan data testing. Nah, data testing itu berarti model yang digunakan, dia belum berlabel, kemudian dia akan digunakan untuk mengetes seberapa benar sih model tersebut melakukan klasifikasi. Nanti akan menghasilkan sebuah akurasi. Nah, untuk mencari akurasi, itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Kalau error adalah jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Itu untuk menemukan nilai akurasi. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus menggunakan naive Bayes classification atau naive Bayes classifier. Jadi rumusnya adalah seperti ini, PHX, PX, dan seterusnya dengan definisi yang ada di bawahnya. PHX itu yaitu peluang atau hipotesa berdasarkan kondisi X-nya. Kemudian X itu adalah sebuah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui. Ini adalah X, jadi tidak diketahui. Kemudian kalau H-nya tadi adalah sebuah peluang atau hipotesa, dugaan sementaranya. Jadi H itu hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label. PH itu peluang dari hipotesanya. Kalau PX adalah peluang dari X yang diamati atau data sampel yang diamati. Kemudian naive Bayes classifier ini dia akan memetakan berdasarkan dari probabilitas atau peluang dengan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X itu bersifat bebas atau independen. Jadi dengan kata lain, naive Bayes classifier ini nanti akan mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut variabel yang lain. Nah, karena asumsinya tadi tidak saling terkait atau conditionally independent, maka ada rumusan PXCI dan seterusnya dengan PXCI dapat diketahui melalui perhitungan di atas. Maka kelas labelnya dari data sampel X adalah kelas label yang memiliki PXCI kali P kali CI maksimum. Jadi nilai maksimalnya yang akan kita ambil sebagai nilai probabilitas atau nilai kelasnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut nanti kita akan mempelajarinya dalam sebuah contoh kasus. Kemudian kekuatan atau kelebihan dari naive Bayes classifier ini
dia mudah diimplementasi dengan perhitungan yang uh, tidak terlalu kompleks ya. Kemudian juga memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Kelemahannya harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen, dalam realitanya bahwa keterkaitan itu sebenarnya adalah ada atau saling berrelasi antar variabelnya. Jadi tidak semua variabel adalah variabel independen. Kemudian juga keterkaitan tersebut tidak dimodelkan oleh naive Bayes classifier. Misalkan kita belajar dari sebuah contoh kasus, ada sebuah dataset. Di sini ada 14 dataset dengan data field-nya adalah umur, kemudian pendapatan, ada juga apakah dia mahasiswa atau bukan, ada rating kreditnya, ada kelasnya. Nah, ini kelasnya adalah membeli komputer dan tidak. Nah, C1 itu adalah ya untuk beli komputer dan C2-nya adalah tidak. Bila ada sebuah data baru yang belum memiliki kelas, X sama dengan umur lebih kecil sama dengan 30, pendapatannya sedang, mahasiswa ya, rating kreditnya fair, maka dia masuk ke kelas mana? Nah, dalam naive Bayes, dia akan dilakukan perhitungan satu per satu setiap probabilitasnya. Kita ambil dulu variabel umur. Umurnya lebih kecil sama dengan 30. Nah, kita cari nih dari sini. Dia lebih kecil dari sama dengan 30. Yang membeli komputer atau ya itu berapa? Ini lebih kecil sama dengan 30, dia tidak. Berarti dia masuk nanti tidak. Dia yang dia ada berapa kita hitung? Ini lebih kecil sama dengan 30 ada ya. Berarti 1, 2, cuma ada 2. Nah, berarti dia 2 dari kemungkinannya ada berapa nih? Dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 2 per 9. Nilainya adalah 0,220. Kemudian P umur lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 30, membeli komputer tidak. Itu ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 ternyata, ada 3. Ada 3 yang tidak membeli komputer. Artinya dia probabilitasnya 3 dari 5, 0,600. Jadi dia akan menghitung dari dataset yang ada. Lalu kita setelah umur berpindah ke variabel pendapatan. Pendapatan sama dengan sedang. Nah, kita fokusnya dikunci di pendapatan sama dengan sedang. Yang pendapatan sedang membeli komputer ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari 9 totalnya yang berpendapatan sedang. Oke. Kemudian pendapatan sedang yang membeli komputer sama dengan tidak. Berarti dia ada berapa dihitung seperti itu. Jadi ada 2 per 5 sama dengan 0,400. Dan seterusnya dihitung sampai dengan dia bertemu dengan variabel terakhir. Jadi sekarang adalah mahasiswa ya yang membeli komputer. Ada number 9, jadi 0,670, 1 per 5 dan 0,200 dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir variabel rating kredit, fair, membeli komputer berapa, yang tidak membeli komputer berapa. Nah, ketika setiap variabel tersebut sudah kita lakukan perhitungan menggunakan probabilitas naive Bayes classifier, maka selanjutnya kita buat tabel nih. Kita buat tabel. Tadi yang membeli komputer dengan umur lebih kecil sama dengan 30 adalah nilainya 0,022 dan seterusnya sampai dengan nilai terakhir. Kemudian kita hitung setiap kelasnya. Setiap kelasnya P, X beli komputer sama dengan Y, berarti 0,022 dikali 0,44 dikali 0,667 dikali 0,667. Begitu juga untuk yang probabilitas tidak membeli komputer. 0,600 dikali 0,400 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan sebuah data di sini yang diperbandingkan antara membeli komputer ya dan yang tidak. Lalu dari situ kita
perhitungkan lagi. Tadi nilainya adalah 0,044 dan 0,019. 0,044 dikali di sini adalah probabilitas yang membeli komputer. Yang membeli komputer itu ada 9 data dari total 14 data. Yang tidak membeli komputer ada 5 data dari total 14 data. Nah, nilainya yang probabilitas dari biasnya tadi dikalikan 0,44 dikali dengan 9 dibagi 14 hasilnya adalah 0,028. Kemudian yang tidak membeli komputer 0,019 dikali 5 bagi 14 sama dengan 0,07. Lalu dari hasil ini kita lakukan sebuah komparasi atau perbandingan. Nah, nilai mana yang maksimum? Kita kembali ke aturan tadi. Kenapa kita menggunakan aturan maksimum? Karena tadi kita menggunakan karena atribut tidak saling terkait, maka kita akan menggunakan kelas nilainya maksimum. Itulah yang digunakan di naive Bayes. Nah, jadi dari kedua sajian data ini yang paling besar adalah 0,028. Jadi nilai maksimalnya adalah membeli komputer. Jadi dataset yang kita punyai baru tadi, data yang baru tadi yang belum memiliki label, dia akan memiliki label kelas membeli komputer atau beli komputernya label kelasnya adalah ya. Nah, berdasarkan dari perhitungan menggunakan naive Bayes classifier setiap atribut yang dihitung. Itu adalah langkah atau contoh-contoh kasus yang kita bisa terapkan menggunakan naive Bayes classifier. Kemudian untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut dengan latihan soal yang ini. Silakan ada sebuah data dengan outlook rainy, temperature cool, humidity high, windy-nya false. Nah, kira-kira label kelasnya atau kelas labelnya dari data X ini, dia akan masuk ke mana? Apakah dia akan play atau no? Jadi, ini ada sebuah dataset ketika dia sunny, outlook-nya, temperaturnya hot, humidity-nya high, windy-nya false, dia tidak akan bermain atau play-nya no. Kalau sunny, hot, high, windy-nya true, dia juga tidak akan play. Nah, kalau ada sebuah data, outlook-nya rainy, temperaturnya cold, humidity-nya high, dan windy-nya false, dia kira-kira masuk ke kelas label mana? Silahkan teman-teman kerjakan menggunakan metode naive Bayes classifier. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.